Pernah nggak sih lo memperhatikan sekarang itu sosmed itu yang seharusnya menjadi wadah untuk kita mencari hiburan, tapi itu sekarang malahan menjadi lapak jebakan dari mulai akses iklan yang tanpa batas. Dan mungkin sekarang sudah tidak terfilter lagi dengan sosmed. Lo lagi buka story di Instagram, tiba-tiba muncul ikan judol, lagi scroll muncul akun judol. Itu tuh membuat anak-anak zaman sekarang itu jadi gampang untuk mengakses situs-situs judol yang memang belum pada keblokir. Selamat datang di segmen baru Gentleman Speak bareng gua di balik kepala. Di segmen ini gue bakalan ngomong dengan jujur, tanpa filter, tentang hal-hal yang berlalu lalang di kehidupan kita. Mau di dalam pikiran gue atau di dalam pikiran lu. Hari ini tuh gue mau membongkar topik yang makin lama tuh makin meresahkan. Iklan judi online yang makin hari tuh makin brutal. Dan fenomena anak-anak sekolahan itu udah pada terjun ke dunia judi online. Gue itu nggak cuma ngomong sebagai pengamat, tapi gue pun pernah atau punya pengalaman terhadap judol ini di lingkungan sekolah. Betapa agresifnya judol ini tuh sampai menyusup ke anak-anak di bawah umur, bahkan anak SMP, anak SMK itu udah menjadi hal yang lumrah. Apalagi iklannya sekarang, iklan-iklan judol tuh sangat-sangat serius dalam berkamuflase. Dia membuat konten komedi, konten game, atau bahkan yang lebih parahnya lagi itu narasi ya cepat sukses dengan bermain judol, sehingga anak-anak zaman sekarang itu yang menurut mereka tuh banyak keinginan-keinginan mereka yang belum tercapai karena kekurangannya uang. Dari situlah mereka pikir bahwa judol itu adalah sumber uang untuk mereka. Padahal faktanya itu sebaliknya. Iklan judol ini tuh menyasar untuk orang-orang yang terdesak atau yang pengen cepat kaya secara instan. Selanjutnya itu normalisasi. Zaman dulu itu judi itu ngumpet-ngumpet di tempat remang-remang atau ya di kasino lah. Tapi sekarang judi online itu ya ada di genggaman lu, ada di mana-mana. Mau lu lagi tidur atau apa tuh tetap ada, aksesnya pun gampang. Untuk pengalaman gue pribadi, judi online, dulu gue punya teman, dia tuh sekolah di jenjang SMK kelas 1 lah. Lebih sakitnya menurut gue, itu tuh dia pakai uang kas kelas itu pakai buat judi online. Yang seharusnya uang kas kelas itu dipakai untuk keperluan kelas, tapi ini malah dipakai untuk apa? Untuk judi online. Dan yang lebih mirisnya lagi, gak cuma satu orang. Kenapa? Karena ya dia bikin kelompok. Jadi di kelompoknya ini atau teman-temannya itu sepakat untuk memasukkan uang kas itu ke judi online. Menurut gue itu tuh udah sakit parah lah. Karena yang seharusnya lu belajar dengan baik di sekolah, tapi lu malah memikirkan cara uang mendapatkannya tuh dengan cepat atau instan, tapi malahan lu terjerumus dalam neraka yang jahat. Selanjutnya pun terjadi saat gue masih SMP. Itu ada beberapa teman gue yang emang itu tuh udah ngerti dengan judi online, dan dia kecanduan judi online sampai pun akhir-akhirnya itu bahkan ada yang seharusnya uangnya buat dipakai SPP itu malahan dia puterin di judi online sehingga uangnya habis, bohong ke orang tua, dan pastinya uang bulanan sekolah pun nunggak. Selanjutnya itu ada temen gua, itu dia HP-nya dipakai oleh omnya untuk bermain judi online, dan menurut gua itu omnya sakit sehingga temen gua ini ya dia jadi ikut-ikutan kecanduan karena omnya. Saking banyaknya kasus judi online atau anak-anak sekolahan yang pada kecanduan, bahkan itu ada lagi nih gua kejadiannya bener-bener banyak guys. Dari mulai SMP, SMK, mau yang kelas 1, 2, atau 3 itu bener-bener sekarang itu aksesnya bener-bener gampang. Banyak yang kecanduan. Bahkan lagi wisuda pun. Terakhir nih ya, terakhir gue ke sekolah bersama teman-teman gue untuk wisuda. Itu dia masih sempat-sempat ya, di sela-sela acara, dia masih sempat-sempatnya main judi online untuk membuktikan itu ke gue. Jadi menurut gue, untuk para guru-guru, boleh sesekali
HP anak-anak muridnya itu diperiksa apakah ada situs judi online atau tidak. Ya kalau ada situs judi online ya dibimbing, bukan HP-nya diambil. Karena teman gue pun waktu itu ada HP-nya malah diambil. Harusnya tuh dibimbing, dicek HP anak siswanya ada nggak nih situs-situs judi online, atau ada nggak nih track record dia bermain judi online, atau bahkan masih aktif. Kalau memang dia masih aktif ya dibimbing sampai dia jadi lebih baik lagi, bukan malah dijudge di depan teman-temannya lalu HP-nya diambil. Menurut gue itu kesalahan besar. Apakah gue pernah bermain judi online? Pernah, karena gue udah muak. Di sekolah gue tuh banyak yang bermain judi online, teman-teman gue, dan di situ gue memberanikan diri untuk main dan membuktikan ke teman-teman gue. Di situ gue deposit dan gue main beberapa menit, habis uang gue. Untuk apa? Untuk membuktikan ke teman-teman gue bahwa ini tuh jebakan. Tidak mungkin lu bisa kaya dari judi online kecuali lu bandar. Kenapa? Anak-anak sekolah ini gue bilang sangat berbahaya, karena anak-anak ketika mendapatkan dopamin instan, otak mereka itu langsung rusak. Semua fokus mereka untuk belajar itu hancur berkeping-keping. Otak mereka itu judol. Wah, kalau gua Max Win gua bisa beli ini, mewah kehidupan gua. Realitanya ya enggak, bos. Dampak selanjutnya uangnya habis, minjem ke teman, atau bahkan bohong ke orang tua. Yang tadi gue bilang duit SPP yang seharusnya bayar itu malah dipakai buat judi online. Dan anak SMK zaman sekarang itu udah banyak yang mempunyai KTP atau 17 tahun ke atas. Tapi karena judol itu banyak loh teman-teman gue yang terjerat pinjol demi judol, yang seharusnya mereka tuh masih belajar, belum kerja, tapi udah terlilit pinjol, terlilit dengan kecanduan judol. Itu udah sakit parah, bro. Seharusnya anak-anak zaman sekarang itu mengumpulkan karya, mengasah skill, membangun portofolio untuk di dunia kerja nanti. Dari mana? Dari prestasi yang dia dapatkan, dari mulai nilai yang bagus, atau sertifikat lomba, sertifikat ketua OSIS atau apa. Tapi malahan habis energinya buat mikirin angka-angka acak, Max Win, gue JP. Dan pastinya mental lo kena, finansial lo pun hancur-hancuran di masa depan. Yang tadi gue bilang, teman-teman gue itu banyak banget yang kecanduan, sampai akhirnya pinjol, minjem ke temennya. Dan bahkan pun banyak yang chat gue juga, bro, Lan, pinjem dong, cepet, ucap, ntar gue balikin lagi. Alasannya buat apa? Buat emaknya, atau buat beli beras, atau buat makan, atau buat jalan sama cewek. Itu otaknya tuh udah gak ada, bro. Dan buat bro-bro yang masih pada sekolah, daripada lu memikirkan angka-angka yang udah disetting sama bandar, lu memikirkan gimana caranya lu lulus dari sekolah, lu itu menjadi orang yang mempunyai masa depan yang bagus, yang cerah. Lu bangun dari sekarang. Jadi singkirkan tuh angka-angka di otak lu. Kalau angka-angka matematika itu bagus, kalau angka-angka yang ada di situs judol, lu hapus, lu buang jauh-jauh. Lu nggak bisa membangun masa depan yang kokoh kalau pondasinya aja itu kepalsuan. Lu berhenti mulai sekarang juga. Jangan lu pikir lu tuh bisa balas dendam dengan depo lagi. Percuma. Kalau gue depo 50.000 lagi, kayaknya gue bakalan menang deh. Soalnya tadi tuh udah dikit lagi, kayaknya depo gue kurang. Abis ini gue Max Win. Kagak, bro, kagak. Dan buat bro yang belum pada kena sama judi online, lindungin teman-teman lu. Kalau ada temen lu yang lagi main judi online, lu tampol, tabok, biar dia sadar. Yang udah terjerumus, jangan memprovokasi teman-teman lu untuk ikut-ikutan terjun ke jurang lu sekarang. Coba tulis di kolom komentar, pendapat lu gimana sih nih caranya kita untuk mengantisipasi judi online di lingkungan sekolah. Dan boleh nih buat para guru-guru komen di bawah, gimana caranya kita mengatasi fenomena judi online di anak-anak yang emang masih di bangku sekolah. Gua Dahlan, sampai jumpa di segmen Balik Kepala selanjutnya. Stay strong, stay gentle, love yourself, and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.